Ingat dia nih, pantai ini bercukup dia. Coba dia. Dia yang jaga negara ini. Dia yang jaga desa ini. Saya tidak pernah akan memukul sekalian puan sini. Kami akan memukul siapa yang melakukan ketidakadilan di negara ini. Untuk diketahui, proyek renovasi dan beautifikasi sejumlah fasilitas umum untuk jalanan menuju Sawangan, beberapa lahan dan bangunan milik warga yang ada di Jalan Nusa Dua Selatan atau biasa disebut Jalan Terompong, terkena dampak pengosongan dan pelebaran jalan menjelang event konferensi tingkat tinggi atau disingkat KTT G20 yang dilangsungkan pada bulan November mendatang. Selama ini, berbagai proses dan negosiasi dilakukan dengan sejumlah pemilik tersebut. Namun, tidak membuahkan hasil alias masih menemui jalan buntu. Jalan terakhir, Pemkab Badung mengajukan permohonan penawaran nilai ganti rugi kerugian melalui Dinas PUPR Kabupaten Badung dan melaporkan hal itu ke Pengadilan Negeri Denpasar. Sidang perdana sengketa berdasarkan surat permohonan konsinyasi nomor 5901 BM 087/2022 tertanggal 8 Juli 2022 ini akan digelar Selasa tanggal 26 Juli 2022. Ada 3 warga selaku pihak termohon konsinyasi, yakni Inyoman Suardika dan Imade Warsa, warga lingkungan Penyarikan, Kuta Selatan, Badung. Satu lagi atas nama Imade Rigih, warga Jalan Pusparesti lingkungan Peminge, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan. Made Rigih menjelaskan bahwa dirinya dan 2 warga lainnya sebenarnya dari awal setuju dan tidak ada niat untuk menghalangi proyek jalan tersebut. Apalagi jalan itu untuk kepentingan negara, asalkan ganti rugi atas lahan tersebut sesuai. Namun, berdasarkan negosiasi dengan Pemkab Badung, hingga saat ini nilai yang diberikan belum ada kesepakatan. Oleh karena itu, Rigih dan kawan-kawan meminta Kapolresta Kombes Bambang Yugo Pamungkas untuk menjembatani permintaan nilai ganti rugi lahan tersebut. Melalui bantuan Polresta Denpasar, pihak warga pun berharap ada jalan tengah di pengadilan terkait polemik pelebaran jalan Nusa Dua hingga Sawangan sebagai buntut KTT G20 di Bali nanti. Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya memutuskan untuk eksekusi bangunan milik warga yang terdampak pelebaran jalan Nusa Dua Selatan, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022. Namun, saat dilakukannya eksekusi, ada salah satu pemilik bangunan yang merasa keberatan dikarenakan proses upacara keagamaan yang dilakukan sedang berlangsung. Namun, alat berat justru sudah mulai melakukan pembongkaran. Atas dasar itu, pemilik bangunan tersebut langsung memangkas sejumlah dahan dan membuangnya di tengah jalan. Selain itu, material bebatuan dari pelinggih yang sudah dibongkar juga diletakkan di tengah jalan. Panitera PN kelas 1A Denpasar, Rotua Rosa Matilda Tampubolon mengaku adanya miskomunikasi di mana setelah selesai dilakukan upacara oleh pemangku, pihaknya langsung memecahkan sedikit bagian dari pelinggih menggunakan alat berat.
Kalau kami melakukan kesalahan pasti kena hukum. Kalau pemerintah tapi yang hukum. Berikan kami keadilan di sini. Diam! Berikan keadilan kami di sini. Kami rakyat Indonesia memegang teguh Pancasila. Siapa yang tahu Pancasila? Apa dasar negara ini? Dasar negara ini adalah Pancasila. Kamu ini tidak semua tak tahu Pancasila, tak tahu dasar negara. Saya tidak marah, saya tidak akan memukul siapapun. Ingat dia ni, bangsa ini bercinta dia. Dia cuma dia. Dia yang jaga datang di sini. Dia yang jaga desa ini. Saya tidak pernah akan memukul sekalian semua di sini. Kami akan mengutuk siapa yang melakukan ketidakadilan di negara ini. Kami rakyat Indonesia memegang teguh Pancasila. Kalian semua di sini polisi maupun aparat maupun yang lainnya, aparat desa maupun aparat desa, maupun daerah, maupun kabupaten, maupun yang lainnya. Dasar negara Indonesia apa? Anda tahu semua dasar negara. Kalau Anda tahu dasar negara, tidak seperti ini kamu. Saya ngerti, pemerintah ini ngerti. Coba yang bertakun, ini nama dasar negara. Kalau mau rubah dasar negara ini, yang berlandasan dengan Pancasila. Kalau kamu mau merubah Indonesia ini, rubahlah Pancasila. Lambang negara kita adalah Pancasila. Kami warga negara Indonesia memegang teguh dasar negara dan menuntut hak kami sebagai warga negara Indonesia. Kami memberikan hak kami demi negara Indonesia. Kalau presiden memerlukan hak kami sebenarnya dia turun. Kami memberikan semua hak kami yang diperlukan oleh negara. Kami dari awal menyampaikan kami tidak pernah akan melawan apa yang diminta oleh pemerintah. Wayang Bantawang dan masyarakat wayang. Dari awal saya sampaikan, dari awal saya menyampaikan dari awal tidak pernah akan tidak mendukung daripada program pemerintah. Ini tadi kenapa, Pak? Tadi dasar pura saya itu belum diambil. Pertandingan pura saya belum diambil. Ini namanya arogansi dari pemerintah. Kalau mereka mengerti dasar negara, tidak seperti itu. Berarti orang ini tidak mengerti dasar negara. Untungnya, kondisi itu tidak berlangsung lama dan langsung disikapi oleh sejumlah petugas dari PN Denpasar, kepolisian, Satpol PP dan juga Dinas PUPR Badung. Pemilik lahan juga sudah bersedia untuk dilakukan pembongkaran lanjutan. Meski proses eksekusi lahan warga yang terdampak pelebaran jalan jelang KT TG20 sudah dilakukan, namun salah satu pemilik lahan masih kecewa dikarenakan sejumlah permintaan tidak diakomodir oleh pemerintah. Salah satu pemilik lahan, Ikomang Suardika mengatakan, sebagai warga negara Indonesia yang taat, pihaknya tetap mendukung penuh program pemerintah demi melancarkan KT TG20 yang diagendakan bulan November mendatang. Namun, dia mengaku kalau dirinya dan keluarga besar sangat kecewa. Kekecewaan ini dilatar belakangi adanya sejumlah permintaan yang tidak diakomodir. Ganti rugi yang diberikan pemerintah itu hanya tanah dan bangunan yang terkena dampak langsung penggusuran, itu berupa lahan seluas 35 meter dan bangunan yang terkena penggusuran. Namun, tim appraisal yang melakukan penilaian tidak menghitung dampak lainnya yang ditimbulkan. Padahal,
Suardika bersama keluarga besarnya sudah membuat RAB sesuai perhitungan dampak lain yang ditimbulkan dari pelebaran itu. Untuk lahan dan bangunan yang terkena dampak langsung itu, diberikan ganti rugi 1 miliar rupiah lebih, yaitu 1 miliar 120 juta rupiah. Namun, ini tidak sesuai dengan RAB yang diakumulasi seluruh dampak yakni sebesar 6 miliar rupiah. Yang tidak masuk dalam penilaian dari tim appraisal ada 3 hal, yaitu: pertama, dampak rumah yang terkena; kedua, bangunan atau tatanan rumah berubah; ketiga, ganti rugi warung milik keluarga, di mana warung yang dijadikan salah satu mata pencarian tidak dihitung. Atas hal itulah, pihaknya mengaku kalau tim dari appraisal dan pemerintah daerah tidak mendengar keluh kesah. Nilai yang kami usulkan sebesar 6 miliar rupiah, termasuk biaya upacara dan dampak yang dihasilkan. Tapi, kenyataan hanya penilaian appraisal yang diambil sebagai dasar. Inilah yang bikin kami kecewa dan sangat sayangkan sikap itu. Keluh Suardika. 6.253.747.000 terdiri dari kepada termohon konsinyasi atas nama Nyoman Suardika sebesar 1 miliar 120 juta 691.000 rupiah dalam bentuk cek nomor DO 79277 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Denpasar sebagai pembayaran ganti rugi pada tanah untuk pelebaran jalan simpang Peminggi Nusa Dua, yaitu sertifikat hak milik nomor 21914 dari Benua atas nama Nyoman Suardika, Wayan Kunio dan Nyoman Yadi, buat tanah dan bangunan yang bersampah pakai pasal 35 meter persegi dari luas keseluruhan 1.890 meter persegi. Surat ukur nomor 18508 dari Benua dari 2018 tanggal 24 Agustus 2018 terletak di Kelurahan Benua, Kecamatan Cipanas, Kabupaten 2 miliar 827 juta 876.000 rupiah dalam bentuk cek nomor DO 2 miliar 305 juta 180.000 rupiah dalam bentuk cek nomor TO 797279. Pedaging dia, untung pedaging dia. Oh, bos, balik bos. Iki katur tanah ngapa, elingan. Ikan penuntun, dia masih penuntun. Oh, betul. Makin lagi lah mereka. Jam lagi lah penuntun.